Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PURIN. Sekarang kita akan belajar kata ganti yang mencerminkan себя. Себя. Kalau себя menerjemahkan bahasa Indonesia itu diri sendiri dalam kasus akuzatif. Kita masih ingat ya, kasus akuzatif itu apa? Itu kalimat seperti ada subjek, ada kata kerja, dan ada objek penderita. Jadi dalam kalimat ini contohnya ya, saya menyalahkan diri sendiri. Saya menyalahkan diri sendiri. Terjadi apa-apa terus saya menyalahkan diri sendiri. Saya, subjek, menyalahkan kata kerja. Terus, diri sendiri adalah objek penderita ya dalam kalimat ini. Jadi itu kasus akuzatif. Dalam kasus akuzatif, kata ganti yang mencerminkan itu себя. Kita menulis себя, tapi bacanya себя. Kenapa? Karena penekanan pada huruf ya. Karena penekanan pada huruf ya. Jadi huruf Y itu yang namanya di alfabet huruf Y, tapi pengucapannya I karena tidak mendapat penekanan себя. Sekarang kita membahas ya setiap contoh. Oke. Saya menyalahkan diri sendiri. Saya обвиняю себя. Я обвиняю себя. Terus tempatnya себя, tempatnya kata ganti yang mencerminkan di mana tempatnya di kalimat. Seharusnya tempatnya sesudah kata kerja, sesudah kata kerja. Di tempatnya objek penderita ya, sesudah kata kerja. Tetapi native speaker ya, orang Rusia bisa menggunakan kata себя yang kata ganti yang mencerminkan langsung sesudah subjek. Jadi begini, я себя обвиняю. Jikalau Anda dengar, orang Rusia bilang seperti itu, я себя обвиняю, atau я тебя обвиняю, atau он меня обвиняет ya. Jadi itu sudah jadi orang Rusia yang native speaker bisa menggunakan kata ganti yang mencerminkan langsung sesudah subjek. Tapi sesuai dengan peraturan tempatnya di sini ya, karena subjek kata kerja terus objek penderita ya. Terus kamu menyalahkan diri sendiri. Ты обвиняешь себя. Ada kalimat kalau kita menyalahkan orang yang lain, tetapi hari ini kita belajar kata ganti yang mencerminkan. Jadi setiap orang di sini, setiap kata ganti menyalahkan diri sendiri. Ты обвиняешь себя. Terus dia laki-laki menyalahkan diri sendiri. Он обвиняет себя. Dia perempuan menyalahkan diri sendiri. Она обвиняет себя. Terus оно itu netral ya, dia netral menyalahkan diri sendiri. Dia netral mungkin itu masyarakat ya, masyarakat menyalahkan diri sendiri. Общество оно ya, оно обвиняет себя. Terus kami kita menyalahkan diri sendiri. Мы обвиняем себя. Mereka menyalahkan diri sendiri. Они обвиняют себя. Terus Anda menyalahkan diri sendiri, вы обвиняете себя. Jadi semuanya ya, objek penderita di sini yang diri sendiri, untuk saya, kamu, dia, kami, kita, mereka, Anda, semuanya cocok себя, tidak usah berubah. Bentuknya satu bentuk tapi cocok untuk setiap kata ganti orang. Terus ada contoh lagi. Kalau saya mementingkan diri sendiri, mementingkan dari dasar kata penting ya.
Saya pikir saya lebih penting daripada orang yang lain, atau saya mencintai diri sendiri, ya, mencintai diri sendiri. In English, I love myself, ya, I love myself, or he loves himself, like this. Jadi, saya menentingkan diri sendiri, atau saya mencintai diri sendiri. Я люблю себя. Я люблю себя. Terus, kamu menentingkan atau mencintai diri sendiri. Ты любишь себя. Dia laki-laki, dia perempuan, dan dia netral, sama ya, bentuk kata kerja sama untuk tiga. Orang ketiga itu, on, ana, ano, itu orang ketiga. Cocok untuk mereka semua. Ada bentuk kata kerja present tense, ya, itu kalau kini, любит. Terus, он любит себя, она любит себя, оно любит себя. Terus, kami kita mencintai diri sendiri, atau kami kita mementingkan diri sendiri. Мы любим себя. Terus, mereka mementingkan diri sendiri, atau mereka mencintai diri sendiri. Они любят себя. Sekarang, itu kalimat apa? Kalimat positif, ya. Sekarang kita menyusun kalimat negatif, di mana yang tempatnya untuk tidak, ya. Saya tidak menyalahkan diri sendiri. Tempatnya sama seperti dalam kalimat Indonesia, sama. Sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Saya tidak menyalahkan diri sendiri. Jadi, nie kita sudah tahu, ya, dari video-video yang sebelumnya, nie itu tidak. Jadi kita taruh di sini, saya tidak menyalahkan diri sendiri. Я не обвиняю себя. Kamu tidak menyalahkan diri sendiri. Ты не обвиняешь себя. Dia laki-laki tidak menyalahkan diri sendiri. Он не обвиняет себя. Dia perempuan tidak menyalahkan diri sendiri. Она не обвиняет себя. Netral, dia netral, tidak menyalahkan diri sendiri, seperti masyarakat tidak menyalahkan diri sendiri. Оно не обвиняет себя. Kami kita tidak menyalahkan diri sendiri. Мы не обвиняем себя. Anda tidak menyalahkan diri sendiri. Вы не обвиняете себя. Dan di sini, saya tidak mencintai diri sendiri, atau saya tidak mementingkan, penting, ya, dari kata penting, mementingkan diri sendiri. Я не люблю себя. Dan dengar, ya, di sini не, yang tidak itu не, ya, kita sudah tahu не, ya, tulisan не itu tidak. Tapi pengucapannya ni, ya, pengucapannya ni. Kedengarannya ni, ya, pengucapannya ni, bukan не. Я не люблю себя. Kamu tidak mencintai diri sendiri. Ты не любишь себя. Dia laki-laki, dia perempuan, dan dia netral, tidak mencintai diri sendiri. Он не любит себя. Она не любит себя. Оно не любит себя. Terus kami kita tidak mencintai diri sendiri. Мы не любим себя. Dan mereka tidak mencintai diri sendiri. Они не любят себя. Sekarang kalimat tanya. Bagaimana kita bisa menyusun kalimat tanya? Kita sudah tahu dari video-video sebelumnya. Tidak ada kata khusus, tidak ada kata kerja yang bisa bantu. Kalimat pertanyaan dalam bahasa Rusia menyusun hanya dengan suara orang, intonasi. Di sini intonasinya penekanan intonasi. Pada di sini, pada kata ganti yang mencerminkan себя. Karena maknanya di sini begini, ya, maksudnya apa? Apakah saya menyalahkan diri sendiri? Ya, diri sendiri di sini penekanan intonasi. Jadi kalimat tanya begini. Apakah saya menyalahkan diri sendiri? Я обвиняю себя. Atau kalau maknanya saya menyalahkan, apakah saya menyalahkan diri sendiri? Jadi di sini tanya menyalahkan atau tidak menyalahkan. Jadi intonasi bisa
Di sini pada kata menyalahkan, обвиняю. Jadi, я обвиняю себя. Я обвиняю себя. Itu tergantung makna, tergantung maksudnya apa yang kita bermaksud. Terus kalau saya, apakah saya menyalahkan diri sendiri? Mungkin orang yang lain yang menyalahkan saya, ya. Bisa intonasinya di sini pada kata, pada subjek. Jadi begini, я обвиняю себя, я обвиняю себя. Itu kalimat tanya. Sekarang saya kasih contoh kalimat tanya di sini, ya. Penekanan intonasi di sini pada menyalahkan atau tidak menyalahkan, ya. Ты обвиняешь себя? Он обвиняет себя? Она обвиняет себя? Оно обвиняет себя? Мы обвиняем себя? Они обвиняют себя? Вы обвиняете себя? Terus di sini kita bertanya. Di sini kita juga penekanan intonasi pada kata suka. Apakah saya suka diri sendiri atau saya benci diri sendiri, ya? Maksudnya suka atau tidak suka. Karena itu penekanan intonasi pada kata люблю, ya. Я люблю себя. Ты любишь себя. Он любит себя. Она любит себя. Оно любит себя. Мы любим себя. Они любят себя. Dan tentang Anda, вы любите себя. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Ya, dan sedikit latihan membaca, ya, sambil. Kita selalu sambil latihan membaca. Huruf yang susah dibaca, yang ada 2 macam pengucapannya atau 3 macam pengucapannya. Terus ya, benar-benar ya, seperti namanya di alfabet, ya, ya. Kenapa? Karena penekanannya pada huruf ini. Ya, ya, punya penekanan. Karena itu ya tetap seperti namanya di alfabet, ya. Terus обвиняю, обвиняю, penekanannya pada huruf ya, обвиняю. Jadi kalau huruf ya dapat penekanan, benar, ya, itu pengucapannya ya. Huruf O di sini tidak mendapat penekanan, karena itu pengucapannya a. Jadi обвиняю. Terus себя, себя saya sudah jelasin tentang itu. Penekanannya ada pada huruf ya, karena itu huruf Y. Huruf Y itu nama huruf Y di alfabet. Tapi huruf Y tidak bisa bunyi seperti Y, tidak bisa diucapkan seperti Y. Kenapa? Karena tidak mendapat penekanan. Karena itu dia diucapkan I, ya. Huruf itu diucapkan I. Себя. Di sini sama, ya. Di sini обвиняешь, себя обвиняет. Terus di sini обвиняет. Kenapa huruf Y di sini benar-benar pengucapannya Y? Kenapa Y? Karena kalau huruf Y sesudah huruf vokal, huruf Y tetap pengucapannya seperti namanya di alfabet, huruf Y. Ya, di sini huruf Y sesudah huruf ya, huruf vokal. Karena itu обвиняет, Y, ya, обвиняет. Terus обвиняем sama, di sini Y tetap Y, ya, обвиняем. Обвиняют, yu selalu pengucapannya yu, tidak ada perbedaan. Так, люблю себя, любишь себя, di sini semua gampang, ya, di sini gampang. Sudah, terima kasih, sudah pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tentang like. Dan jangan lupa gabung ke grup WA yang ada secara gratis untuk peserta yang belajar bahasa Rusia di channel ini. Kita di sana dari pagi sampai malam membahas hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Rusia. Di sana ada banyak peserta yang berupaya, yang bekerja sukarela bagi semua peserta di grup ini. Peserta itu yang sudah tahu bahasa Rusia, sudah level 2 atau level 3, sudah bisa membaca, sudah mengerti, ya, tentang tata bahasa Rusia. Sudah, terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi. До свидания.